Suku Jurhum telah mendiami Mekah dalam kurun waktu yang sangat lama, yakni sekitar 2000 tahun. Namun seiring dengan berjalannya waktu, mereka mulai bertindak zalim dan korup. Sebagai hukuman atas tindakan tersebut, Allah SWT mengutus suku Khuza'ah, sekelompok masyarakat yang bermigrasi berhijrah dari Yaman, lalu menetap di wilayah Hijaz untuk menyerang Makkah dan mengusir suku Jurhum dari tanah tersebut. Sebelum meninggalkan kota Makkah, suku Jurhum melakukan dua tindakan perusakan. Yang pertama, mereka menimbun sumur Zam-Zam, mengisinya hingga penuh dengan pasir, dan melenyapkan seluruh tanda yang menandakan keberadaannya. Kemudian yang kedua, mereka menjarah harta karun yang tersimpan di dalam Ka'bah. Setelah pengusiran itu, Khuza'ah pun mengambil alih kepemimpinan baru di Makkah. Di sisi lain, keturunan Nabi Ismail pada masa itu jumlahnya telah berkembang pesat, terpecah menjadi berbagai suku, dan tersebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Mereka dikenal sebagai keturunan Adnan atau Bani Adnan. Meskipun mayoritas mereka telah menyebar, ada satu garis keturunan yang tetap tinggal di Makkah, bertahan di Makkah, yaitu suku Quraisy. Quraisy tetap hidup menetap di Makkah meskipun kota tersebut kini berada di bawah kendali dan pemerintahan Banu Khuza'ah. Salah satu tokoh terkemuka dari suku Khuza'ah adalah Amr bin Luhai al-Khuzai, dan kita akan membahas kisahnya lebih lanjut ketika kita membahas latar belakang keagamaan di Arab. Namun fokus saat ini kita menelusuri garis keturunan Rasulullah SAW. Pemimpin Quraisy, Qusay bin Kilab, berhasil mempersatukan sukunya dan mengobarkan perlawanan terhadap Khuza'ah hingga mampu mengusir mereka sepenuhnya dari Makkah. Keberhasilan ini menandai kembalinya kepemimpinan politik sekaligus keagamaan Makkah ke tangan keturunan Ismail alaihissalam. Qusay bin Kilab kemudian memusatkan seluruh kendali, seluruh kekuasaan dan otoritas penting Makkah di bawah otoritas pribadinya, yakni meliputi al-hijabah, hak penjagaan atas Ka'bah, sebuah kedudukan yang sangat mulia bagi Bani Ismail. Kemudian siqayah dan nifadah, penyediaan air dan makanan bagi para jamaah haji. Bagi masyarakat Arab saat itu, menjamu para tamu Allah sepanjang musim haji adalah kehormatan tertinggi dan bahkan seringkali diperebutkan melalui peperangan. Kemudian selanjutnya an-nadwah, kendali penuh atas majelis atau parlemen tempat berkumpulnya pemimpin-pemimpin Quraisy. Kemudian ada al-luwa. Al-luwa adalah pemegang panji perang yang memberikan otoritas mutlak untuk menyatakan perang dengan suku lain atau dengan pihak lain. Dengan menguasai seluruh aspek otoritas formal yang ada, Qusay bin Kilab mengukuhkan dirinya sebagai penguasa absolut di kota Makkah saat itu. Lalu setelah Qusay bin Kilab wafat, berbagai aspek kekuasaan itu dibagi ke anak-anaknya, di mana sebagian berada di tangan Abdul Manaf dan sebagian lagi dipegang oleh saudara-saudaranya yang lain. Cucu Qusay bin Kilab yang bernama Amr kemudian mewarisi tugas dari ayahnya untuk menyediakan perbekalan, makanan, dan minuman bagi para jamaah haji. Dalam menjamu para jamaah haji, Amr ini melakukan sebuah inovasi baru. Sebelumnya, daging biasanya dimasak dalam wadah besar dan jamaah hanya diberikan sup supaya bisa mencakup jumlah orang yang lebih banyak. Namun, Amr mulai meremukkan roti ke dalam sup tersebut sehingga hidangan mereka meningkat dari sekedar sup biasa menjadi sup yang ada rotinya. Jadi lebih berisi. Di dalam bahasa Arab, proses meremukkan sesuatu itu disebut dengan hashm.
Karena kebiasaannya meremukkan roti ini, maka ia dijuluki dengan nama Hashim. Maka Amr lebih dikenal sebagai Hashim. Dan Amr atau Hashim ini adalah kakek buyut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hashim kemudian menikah dengan seorang wanita dari Madinah. Suatu ketika ia pergi ke Palestina untuk berdagang. Namun, ia meninggal dunia dan dimakamkan di Gaza. Istrinya yang sedang mengandung kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Syaibah. Syaibah dalam bahasa Arab artinya orang tua. Mengapa seorang anak kecil diberi nama orang tua? Dia diberi nama orang tua atau Syaibah adalah karena ia lahir dengan beberapa atau sebagian rambutnya itu beruban. Kemudian karena ayahnya telah tiada, ibunya tetap tinggal bersama orang tuanya di Madinah, sehingga Syaibah pun tumbuh dan dibesarkan oleh keluarga ibunya di Madinah. Suatu hari, seorang pria bernama Al-Muttalib datang ke Madinah. Al-Muttalib adalah saudara laki-laki dari Hashim yang sudah meninggal tadi. Kedatangannya ke Madinah bertujuan untuk menjemput keponakannya Syaibah, yakni putra Hashim yang selama ini tinggal di sana. Saat itu Syaibah baru berusia sekitar 8 tahun ketika sang paman datang untuk menjemputnya kembali ke tanah leluhurnya di Makkah. Pada awalnya pihak keluarga dari garis ibu Syaibah menolak untuk melepaskannya. Namun, Al-Muttalib berhasil meyakinkan mereka dengan menjelaskan bahwa Syaibah merupakan bagian dari keluarga Quraisy yang paling mulia, yang paling dihormati, sehingga ia harus kembali untuk mempelajari warisan leluhurnya, serta mulai memikul tanggung jawab di Mekah. Setelah pihak keluarga akhirnya setuju, Al-Muttalib pun membawa anak itu menuju Makkah. Setibanya di Makkah, tidak ada satupun penduduk setempat yang mengenali anak tersebut. Mengingat di zaman itu praktik perbudakan masih sangat umum terjadi, dan di mana orang-orang itu biasa membeli budak di pasar, kemudian membawanya pulang ke kota, membawanya masuk ke kota, maka penduduk Makkah mengira bahwa anak kecil itu adalah budak yang baru dibeli oleh Al-Muttalib. Lebih-lebih lagi, masyarakat saat itu biasanya membeli budak sejak usia muda. Supaya apa? Supaya bisa dididik dan dilatih sesuai dengan keterampilan atau keinginan yang mereka inginkan. Karena kekeliruan tersebut, mereka menyangka anak itu adalah budak dari Al-Muttalib, sehingga anak itu diberi nama Abdul Muttalib, yang artinya adalah hamba atau budak dari Al-Muttalib. Nama asli beliau sebenarnya adalah Syaibah. Namun, nama julukan inilah yang akhirnya melekat pada kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Hingga sejauh ini, pembahasan silsilah kakek Rasulullah SAW yang telah kita bahas mencakup kisah Ibrahim, Ismail, Qusay bin Kilab, Hashim, dan kini kita tutup dengan kisah Abdul Muttalib. Di video berikutnya, insya Allah kita akan menceritakan apa yang terjadi dengan Abdul Muttalib hingga menjadi pondasi atau dasar bagaimana Rasulullah SAW dilahirkan dan dididik.